hantu itu bisa bikin kita takut banget. Tapi, pernah nggak sih kepikiran kalau hantu itu sebenarnya bisa jadi senjata? Senjata propaganda gitu loh. Ya, beneran. Gini, kadang kita dipaksa percaya sama hal-hal yang ya bisa dibilang nggak masuk akal, tapi karena udah sering banget denger, jadi percaya aja. Hantu, mitos, atau cerita-cerita horor tuh bisa banget jadi cara buat ngontrol, memanipulasi pikiran orang. Tapi kenapa ya? Kok bisa gitu? Gimana sih otak kita kerja sampai-sampai hal-hal kayak gitu bisa punya kekuatan luar biasa? Nah, kita bakal bahas semuanya di video kali ini. Dan jangan khawatir, tetap asik kok. Nggak bakal bikin kamu ketakutan. Kecuali kalau kamu ketakutan sama hal-hal kayak gitu. Jadi siap-siap ya. Kita bakal ngobrol santai sambil mikir kritis soal hantu yang ternyata bisa jadi alat yang lebih bahaya dari yang kita kira. Yuk, simak terus, dan jangan lupa komen, ceritain pengalaman kamu soal hal-hal aneh, siapa tahu aja kita bisa belajar bareng. Oke? Let's go. Halo, teman-teman otak kancil. Kalian pernah nggak sih dengar cerita soal hantu yang bisa bikin kita ketakutan? Coba deh, siapa yang nggak pernah takut sama hantu kan? Tapi, pernah nggak kepikiran kalau apa yang kita sebut hantu itu sebenarnya bisa jadi alat buat mengendalikan kita loh? Gimana caranya? Nah, kali ini kita bakal bahas soal hantu sebagai senjata propaganda. Jadi gini, gitu kan ya. Kita sering banget dengar cerita tentang hantu, entah itu dari keluarga, teman, atau bahkan dari cerita-cerita horor yang viral di sosial media. Nah, coba pikirin deh. Kenapa sih cerita tentang hantu itu bisa sebegitu kuatnya, sampai bisa bikin orang takut atau bahkan terpengaruh untuk percaya? Bisa jadi, hantu itu sebenarnya nggak lebih dari alat propaganda yang dipakai buat mengendalikan kita. Kok bisa? Yuk, simak terus. Jadi kalian tahu kan gimana media atau pemerintah di zaman dulu suka banget pakai ketakutan untuk kontrol orang? Hantu atau fenomena seram lainnya itu bisa jadi wajah dari ketakutan yang dimanipulasi buat tujuan tertentu. Misalnya aja zaman dulu, cerita-cerita hantu sering banget dipakai buat ngingetin orang tentang norma-norma sosial atau aturan yang harus ditaati. Kayak, misal, ada cerita tentang hantu yang muncul kalau kita melanggar aturan. Udah gitu, si hantu seringnya muncul pas malam kan? Nah, di situ mulai ada rasa takut yang dikondisikan. Dan coba bayangin deh, kalau misalnya hantu itu sebenarnya cuma cara buat ngasih warning dari orang-orang zaman dulu ke generasi sekarang. Mungkin dulu, mereka cuma mau bilang, jangan terlalu sering ngumpul malam-malam, nanti ketemu hantu. Tapi, yang ada malah kita yang ketakutan setengah mati. Kalau kalian punya cerita seram, coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa bahas bareng. Nah, selain itu, kita juga nggak bisa lepas dari cara kerja otak kita. Otak kita tuh kan suka banget ngelakuin hal-hal yang namanya persepsi, kan? Maksudnya, otak kita itu sering banget salah nangkep informasi, apalagi kalau kita udah ketakutan. Bayangin aja kalau kita lagi takut banget, otak kita bisa bikin kita ngelihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada, atau lebih parah lagi ngira kalau itu hantu. Hantu tuh kadang-kadang cuma produk dari ketakutan kita sendiri. Jadi ya, gimana ya? Bisa jadi hantu itu bukan real, tapi lebih ke halusinasi otak. Pernah nggak sih kalian ngalamin hal aneh yang ternyata cuma ilusi atau halusinasi? Cerita dong di kolom komentar, siapa tahu kita bisa belajar bareng. Selain soal otak, hantu itu juga bisa jadi alat buat mengendalikan perilaku sosial. Mungkin kalian pernah dengar cerita tentang hantu penasaran, yang selalu muncul kalau ada orang yang melanggar norma sosial. Nah, cerita-cerita kayak gini tuh nggak cuma buat seru-seruan, tapi juga punya tujuan loh. Contohnya, buat ngingetin kita supaya taat sama norma, menjaga moral,
atau bahkan sebagai alat untuk menegakkan kedisiplinan dalam masyarakat. Kadang-kadang ya, kita tuh kayak dibohongin sama cerita-cerita itu. Dan percaya nggak percaya, ada yang sampai takut nggak bisa tidur, takut hantu datang. Padahal, yang datang cuma rasa khawatir yang kita sendiri ciptain. Oke, jadi gimana dong cara kita ngatasin semua ketakutan ini? Pertama, coba deh, pikirin baik-baik. Hantu itu bisa jadi cuma pikiran yang dikuatkan dengan cerita-cerita dari luar. Kalau kita lebih kritis dan nggak langsung percaya, kita bisa lebih tenang. Selain itu, jangan lupa juga untuk selalu cek informasi yang kita terima ya. Jangan langsung takut atau percaya sama sesuatu yang nggak jelas. Karena itu bisa jadi cuma propaganda aja. Jadi, kalau ada cerita-cerita seram, coba deh dipikirin dulu. Itu asli atau cuma alat buat ngendalikan kita? Jadi, buat kalian yang punya pengalaman atau pendapat tentang hantu, coba deh share di kolom komentar. Kita bisa diskusi bareng. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini biar kita bisa belajar bareng di Otak Kancil Channel. Semoga kalian bisa lebih kritis dan gak gampang percaya sama cerita yang belum tentu benar. Sampai jumpa di video selanjutnya.